Istriku pemalas. Aku seorang suami dengan 1 istri dan 3 orang anak. Aku bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan, gaji UMR. Ya, cukuplah untuk memenuhi kebutuhan rumah. Aku kesal pada istriku yang sangat pemalas. Kerjanya hanya di rumah mengurus anak saja. Tidak kusuruh dia kerja mencari uang. Setiap kali aku pulang kerja, rumah berantakan, mainan anak berserakan, dapur acak-acakan, kamar apalagi. Apa sih kerjanya di rumah? Masa mengurus rumah sama anak saja gak bisa? Aku yang kerja dari pagi sampai sore, masa pulang harus melihat rumah berantakan, anak badannya kotor, istri bau masakan. Bosan aku dibuatnya. Pulang ke rumah ingin melepas lelah, malah tambah stres dengan semua ini. Anakku 3, 1 umur 6 tahun, kedua umur 4 tahun, yang ketiga umur 1,5 tahun. Aku senang bisa bermain bersama mereka, tapi kalau sudah badannya kotor dan cemong, aku risih. Istriku tidak pernah benar mengurus anak. Setiap pulang aku lihat dia main ponsel, duduk, santai, makan cemilan. Baju seabrek gak dilipat dan disetrika. Masa aku yang sudah kerja harus ikut turun tangan? Aku bosan, aku capek. Hari ini istriku tidak masak apapun. Aku pulang kerja tidak ada makanan. Rumah berantakan, pasir tanah berserak di lantai. Rasanya aku ingin teriak dan menangis. Apa sih kerja istriku? Aku putuskan ke rumah ibuku. Aku numpang makan di sana sambil kuceritakan apa yang terjadi di rumahku. Aku senang karena ibuku akan memarahi istriku yang pemalas itu. Besoknya aku pulang kerja seperti biasa. Aku berharap setelah dimarahi ibuku, istriku akan berubah. Rumah rapi, ada makanan. Tapi setelah sampai rumah, kondisinya jauh lebih parah dari biasanya. Piring kotor, baju kotor di mana-mana. Apa-apaan ini? Sudah dimarahin ibu, bukannya berubah, malah lebih malas. Kutemui istriku, dia sedang main ponsel sambil makan cemilan. Anak-anak terlihat bermain di halaman. Sulung sedang mencoret tembok. Tengah sedang tercebur di got. Bungsu sedang menangis karena semua bajunya basah. Tapi istriku biarkan. Aku terpaksa mengambil semua anakku. Aku ngomel, istriku hanya diam. Dia tetap asik main HP. Aku mandikan semua anakku, aku bersihkan semua rumah, aku cuci piring dan baju. Aku mengerjakan semua itu sampai jam 12 malam dari jam 5 sore. Aku sangat capek. Sudah capek kerja, harus bersih-bersih rumah. Paginya badanku sakit semua. Aku memutuskan untuk izin sakit dari kantor. Ku ajak istriku mengobrol. Ku tanya, ibu kemarin ada kesini nggak? Istriku, iya ada. Ibu menyuruhku jangan melakukan apapun. Aku disuruh santai, sesekali saja memperhatikan anak-anak. Tidak usah lakukan pekerjaan rumah dan masak. Aku bingung. Dengan badan yang sakit, aku pergi ke rumah ibu. Aku, Bu, kenapa ibu gak marahin istriku, malah nyuruh dia malas-malasan di rumah? Ibu, akhirnya kamu kesini. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang melakukan pekerjaan rumah hari Selasa kemarin? Aku Bu, semua aku yang kerjakan. Tapi baru saja aku sapu dan pel, anak-anak sudah kotori lagi. Rasanya percuma aku sapu dan pel. Capek aku Bu, sampai 3 kali aku pel dalam semalam. Ada saja yang anakku tumpahin. Tapi istriku gak mau bantu sama sekali. Aku capek, badanku sakit semua. Ibu yang suruh istrimu jangan bantu apapun kalau kamu beres-beres. Jangan jawab kalau kamu ngomel. Ibu yang suruh. Begitulah istrimu setiap hari. Bersih-bersih, sapu, pel. Baru selesai sudah kotor lagi. Baru cuci piring sudah ada lagi yang kotor. Jadi bagaimana? Kamu baru semalam saja beberes sudah 3 kali pel. Bagaimana istrimu yang 24 jam di rumah bersama anak-anakmu? Berapa puluh kali dia harus ngepel? Wajar tidak kalau kamu pulang kerja rumahmu ada kotor dan berantakan? Istrimu bawa masakan dan rambut acak-acakan. Wajar tidak
Istrimu kadang gak sempat masak karena anakmu tidak mau ditinggal. Kalau ditinggal, anakmu ada yang kecemplung got. Bagaimana mau ditinggal masak kalau istrimu apa-apa sendiri? Kamu tidak membantu, taumu hanya kerja saja. Pernah nggak kamu tanya istrimu sudah makan apa belum? Bagaimana hari ini? Capek tidak? Istrimu sedang main ponsel, dia hanya sedikit menghilangkan lelahnya. Boro-boro ditanyain, kamu melihat istrimu kumel, sudah malas. Cobalah bergantian menjaga anak. Berbagi tugas bersih-bersih itu cukup membantu istrimu tetap waras. Sekarang pulanglah, minta maaf pada istrimu. Jangan sampai istrimu pergi karena kecewa punya suami yang hanya tahu menuntut saja. Tidak mau tahu keadaan di rumah. Setelah mendengar nasihat dari ibu, aku hanya bisa meneteskan air mata. Betapa berdosanya aku menuduh istriku pemalas. Aku segera pulang dan meminta maaf sampai tak terbendung air mataku. Istriku bingung kenapa tiba-tiba aku menangis. Aku tidak sanggup berkata apapun, hanya maaf yang bisa aku katakan. Mulai saat itu, aku rubah cara pikirku. Aku bagi pekerjaan rumah. Istri hanya tugas memasak dan mengurus anak selama aku kerja. Jika rumah berantakan, biarkan saja. Nanti biar aku yang bersihkan. Aku akan bantu memandikan anak-anak. Aku akan menjaga anakku ketika istri sedang mandi, sehingga dia bisa mandi dengan bersih dan wangi. Terbukti, setelah ini istriku mulai rapi, wangi, dan semakin cantik karena ada waktu dia untuk dandan. Sampai rumah pun aku bisa tenang, bisa istirahat bersama anak-anak, istri yang ceria dan bahagia. Tak lupa setiap pulang kerja aku belikan sekedar makanan ringan untuk istriku, supaya dia hilang stres karena anakku. Alhamdulillah rumah tanggaku yang hampir berantakan ini sudah baik dan harmonis. Biarlah rumah sedikit berantakan, asal rumah tangga jangan. Suami istri harus bisa saling mengerti, membantu, dan perhatian.